Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola Farid, tipe sekolah dengan NIM 118200060. Saya dari kelas 5B Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum uji SAS pada fotosintesis. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa fotosintesis itu menghasilkan zat amilo atau zat tepung. Dan untuk menunjukkan bahwa pada proses fotosintesis itu matahari sangat berperan penting. Oke, agar tidak terlalu memperpanjang durasi video, mari kita langsung saja kepada praktikum. Pun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama dari alat kita memerlukan piring kecil dan kertas aluminium foil di sini atau bungkus rokok. Di sini saya menggunakan bungkus rokok, dan selanjutnya ada kompor dan panci, dan yang terakhir kita menggunakan kertas mika bervarian warna. Yang pertama ada warna merah, warna hijau, warna kuning, dan warna biru. Adapun bahan yang diperlukan di sini kita memerlukan alkohol, yang kedua ada betadine, dan yang terakhir ada daun hijau. Di sini saya menggunakan daun kunyit. Oke, untuk langkah yang pertama kita membalut daun yang hijau. Di sini saya menggunakan daun kunyit. Membalut dengan aluminium foil dan juga kertas mika. Kertas mika bervariasi warna. Yang pertama warna merah, warna hijau, warna biru, dan warna kuning. Di sini saya membiarkan dibalut 24 jam. Oke, untuk langkah yang kedua yaitu kita merebus daun yang telah kita tadi bungkus dengan aluminium foil dan juga kertas mika. Pada langkah ini bertujuan agar sel pada daun ini mati. Adapun untuk durasinya kita tunggu dulu 10 menit. Oke, untuk langkah yang selanjutnya, daun yang telah direbus tadi atau ya daun yang sudah matang kita rendam dengan alkohol. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita daun yang tadi telah direndam dengan alkohol kita panaskan secara tidak langsung menggunakan panci ini ya. Pada langkah ini bertujuan agar melarutkan klorofil pada daun. Oke, untuk langkah yang selanjutnya atau langkah yang terakhir setelah kita membersihkan daun ini dari alkohol, kita tetesi seluruh permukaan daun dengan betadine. Tabel hasil percobaan peranan cahaya matahari terhadap fotosintesis. Yang pertama jenis penutup aluminium foil.
Uji iodin yang dilakukan terhadap aluminium foil, daun yang ditutupi hijau pucat atau tidak terdapat amilum. Adapun daun yang tidak ditutupi bercak ungu atau coklat, menandakan terdapat amilum. Yang selanjutnya mika merah, daun yang ditutupi tidak ada perubahan apapun atau tidak terdapat amilum. Pun sama dengan daun yang tidak ditutupi, tidak ada perubahan apapun. Mika hijau, tidak ada perubahan apapun atau tidak terdapat amilum. Daun yang tidak ditutupi sama, tidak ada perubahan atau tidak terdapat amilum. Yang selanjutnya mika kuning, sama, daun yang ditutupi tidak ada perubahan apapun. Daun yang tidak ditutupi tidak ada perubahan apapun. Yang terakhir mika biru, tidak ada perubahan apapun terhadap daun yang ditutupi, dan daun yang tidak ditutupi tidak ada perubahan apapun atau tidak terdapat amilum. Mungkin kendala di sini karena kemarin sepanjang hari itu tidak terdapat cahaya matahari karena mendung, dan juga mungkin saya kurang rapat mungkin menempelkan mikanya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah daun yang ditutupi aluminium foil memberi reaksi positif dengan iodin atau lugol? Jelaskan. Daun yang ditutup aluminium foil tidak memberi reaksi positif dengan iodin, dan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat amilum karena fotosintesis tidak berlangsung karena cahaya matahari ditutupi oleh aluminium foil. Untuk pertanyaan yang kedua, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya mana yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Jawabannya, panjang gelombang merah yaitu 690 sampai 700 nm, biru 410 sampai 500 nm, hijau kuning 510 sampai 600 nm. Masing-masing cahaya dan juga perbedaan pigmen memiliki pengaruh yang berbeda terhadap fotosintesis. Misalkan, klorofil A yang berperan langsung dalam reaksi terang cenderung menyerap cahaya biru, violet, dan merah. Sedangkan klorofil B yang tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya hijau kuning. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah fungsi lugol atau iodin? Apa pula fungsi alkohol, dan jelaskan. Lugol itu berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui adanya kandungan amilum pada daun, sedangkan alkohol digunakan untuk melarutkan klorofil pada daun. Pertanyaan yang keempat, apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Tanpa adanya cahaya matahari langsung, fotosintesis juga bisa terjadi. Itu dikarenakan fotosintesis tidak hanya membutuhkan cahaya dari matahari saja, karena reaksi tersebut dapat terjadi bila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya. Radiasi yang dipancarkan oleh matahari antara lain gelombang ultraviolet, inframerah, dan termasuk cahaya yang tampak. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang kelima, dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Jadi karena hasil dari fotosintesis sangat banyak digunakan oleh makhluk hidup, terutama manusia, hasil-hasil fotosintesis yang berupa oksigen, amilum, pati, dan yang lain menjadi sumber energi dan juga komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda dapat simpulkan dari praktikum ini? Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik atau glukosa dari zat anorganik dan udara dengan bantuan energi cahaya matahari. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa bagian daun yang dilapisi dengan aluminium foil selama 24 jam tidak melakukan proses fotosintesis karena setelah dilakukan pengujian menggunakan lugol, tidak terdapat amilum pada bagian daun. Berbeda halnya dengan sampel yang ditutupi mika berwarna-warni. Pada sampel dengan mika berwarna-warni, daun tetap melakukan proses fotosintesis karena cahaya tidak terhalangi seperti pada aluminium foil. Sekian praktikum kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.